Ustadz Maulana, ini mungkin jamaah di rumah juga penasaran nih. Ini tadi kan mulainya kita kan biasa begini kan Ustadz. Nah tadi dia lurus biasa gitu tangannya di kiri kanannya. Nah ini sebenarnya dalam ibadah sholat kita tahu banyak sekali ya perbedaan kita sholat dengan orang yang berbeda mazhab nih. Apakah harus tetap mengikuti mazhab kita nih Ustadz atau harus mengikuti mazhab di tempat yang kita sholat pada saat itu? Nah mohon izin Ustadz Maulana. Baik, kita langsung praktek aja. Bismillahirrahmanirrahim, buat kita semua menyikapi perbedaan. Saya harus camkan perbedaan itu yang pertama perbedaan dalam wajibnya atau rukunnya. Ada perbedaan dalam sunnahnya. Dan ada juga perbedaan dalam teknik atau tata caranya. Maka sikapi bahwa semua itu punya dasar. Sekali lagi, sikapi kalau itu semua punya dasar. Dan alhamdulillah kita punya mazhab juga. Mazhab kita kan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ada Imam Maliki. Tapi bukan berarti kita menjelekkan mazhab Imam Maliki. Tapi kita tetap juga menghargai. Saya langsung praktek aja. Nah tadi makasih banyak Ustaz Bani juga sudah menjelaskan tentang perbedaan pendapat tentang sholat tarawih dan sebagainya. Sama halnya pada saat tadi kita lihat kalau Imam Maliki tidak ngangkat tangan. Kalau kita kan pasti bersedekap tangannya. Iya. Yang wajib itu berdirinya ya, rukun. Jadi rukun 13 itu aman. Kadang-kala kita gara-gara itu aja perbedaan. Sehingga kita saling menyalahkan. Nah pada posisi berdiri inilah yang rukun. Sekali lagi berdiri ini yang rukun. Dan untuk ngangkat tangannya itu sunnah. Jadi mau begini, mau begini, mau begini, mau begini, mau begini. Mau tidak angkat, itu aman. Ada lagi perbedaan dalam hal seperti kunut, tidak kunut. Nah, itu juga berbeda pendapat. Bahkan ada yang diangkat jarinya, yang pada saat begini tangannya, pada saat duduk, itu juga terjadi perbedaan. Sepanjang tidak merusak sholat, masih aman. Sekali lagi, masih aman. Yang bahaya itu kalau tidak sholat. Itu yang bahaya. Intinya. Kunut atau tidak? Yang bahaya itu yang tidak salat subuh. Karena kunut itu adalah sunnah. Jadi tidak usah terlalu diperdebatkan. Cuman dalam mazhab Imam Syafi'i, kita yang bermazhab Imam Syafi'i, menjadikan ini sunat ayat sholat. Sehingga harus sujud sahwi jikalau tidak kunut. Itu. Dan ada pengalaman saya waktu ke Turki, aku sih biasa-biasa aja. Tapi yang rese itu teman saya. Saya tahu, semua pasti tahu itu teman saya. Untung tidak jadi host hari ini di sini. Aduh, yang mana? Yang rese itu tahu Mas Fadli. Itu orang sudah aman-aman, nggak ada yang komen, dia sendiri yang komen. Ternyata kalau kita di Indonesia sudah masyhur itu. Coba sesam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu salat Jumat loh. Tidak ada yang amin di masjid waktu itu Jumat. Saya sendiri. Amin. Aku sendiri. Rakaat kedua. Aku tidak ada yang amin, aku sendiri. Rakaat kedua juga begitu. Aku sendiri amin. Habis itu aku kan diam, nggak ada yang juga yang ngurus. Orang cuma dia mazhab Syafi'i. Ada perbedaan dan itu tidak terlalu bermasalah. Ya masalah teman saya itu. Bilang apa dia Ustaz? Dan masalah. Jadi kalau kita memang di Indonesia masih aman. Coba kalau kita kemana? Dan yang hebatnya lagi, pertanyaannya, Aca tadi bagus. Bagaimana kalau kita berada di lokasi? Apakah kita mengikuti orang atau mazhab kita? Maka kita ikuti siapa yang jadi imam. Oh, Masya Allah. Masa kita keluar dari imam? Ya itu aja. Udah habis durasinya. Oh udah selesai ya. Jadi di mana kita sholatnya itulah imam yang kita ikuti ya Ustadz ya. Masya Allah. Dan tidak ada perdebatan mau diangkat mau ini atau mau begini tadi ya. Pas atayat yang penting sholat. Nah, itu yang gini diangkat muter-muter tidak masalah. Yang bahaya itu kalau main-main. Ini banyak gerakan ini. Iya benar. Masya Allah. Ya jamaah tadi sudah benar-benar dijelaskan detail ya sama Ustadz Maulana ya. Jadi sebenarnya intinya yang penting sholat. Jangan sampai nggak sholat. Nah itu dia balik lagi. Ya selanjutnya.